Eti. Waalaikumsalam Bu Astro. Apa kabar Bu Eti? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Astro bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa Bu Eti akan berdiskusi dengan saya terkait keterampilan coaching dengan menggunakan alat kita. Iya. Nanti Ibu akan berbicara dengan coachingnya Ibu, yaitu Pak Indra, Iya. ya, dan saya akan menjadi pengamatnya. Nah, jadi Ibu, kita nanti akan menggunakan rubrik penilaian itu ada 4. Ya. Pertama, kurang baik, yang kedua cukup baik, Ya. yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Iya. Lalu nanti di keterampilan coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga menggunakan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat menggali informasi agar coach saya menemukan solusi untuk permasalahan. Bagus sekali ya Bu ya. Dari kompetensi tersebut, kompetensi yang paling spesifik yang mana yang akan Ibu kembangkan? Saya rasa ketiga kompetensi itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya, jadi tidak ada saya anggap yang paling spesifik, tapi ketiga-tiganya akan saya gunakan dalam praktik coaching nanti. Untuk pengembangan kompetensi coaching ini, kapan akan Ibu lakukan? Oh ya, kebetulan saya sudah berjanji dengan Pak Indra untuk melakukan coaching pada hari ini. Mungkin Bapak itu juga sudah datang karena kami janjinya setelah istirahat kedua di hari ini. Oh ya, baik. Jadi nanti setelah saya mengamati percakapan Bu Hetty nanti, Ya. saya akan menyampaikan ketercapaian keterampilan coaching yang telah Ibu kembangkan ya Bu ya. Nah, oke, kita panggil langsung Bapak Indra. Oke. Ya. Iya. Assalamualaikum Bu Hetty. Waalaikumsalam Pak Indra. Iya Bu. Oh iya, tadi saya dikabar sama Bapak katanya mau ada yang didiskusikan. Apa ini kira-kira Pak yang mau kita diskusikan hari ini? Oh iya Bu. Jadi saya ingin bicara dengan Ibu karena ada yang mau saya sampaikan Bu. Iya. Jadi ketika saya mengajar di kelas, itu anak-anak tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan saya. Seperti itu. Jadi anak-anak di kelas Bapak kurang kurang aktif atau kurang antusias dalam menerima pelajaran ya Pak? Iya benar. Terus menurut Bapak, kalau masalahnya seperti itu, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti? Jadi setelah percakapan ini nanti saya bisa membuat atau saya bisa menemukan solusi, yaitu anak-anak bisa jadi antusias dan aktif ketika mengikuti pembelajaran dengan saya di kelas. Seperti itu Bu, yang saya harapkan. Menurut Bapak, kira-kira apa sih yang mempengaruhi anak-anak Bapak itu? Kenapa dia sulit untuk lebih antusias di kelas? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, anak-anak itu mungkin merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton, jadi mereka jadi tidak asik dan tidak nyaman ketika belajar dengan saya. Seperti itu Bu. Lantas situasi yang Bapak inginkan kira-kira seperti apa? Jadi Bu, yang saya inginkan ketika saya masuk di kelas dan melaksanakan pembelajaran, mereka antusias, mereka semangat dan aktif mengikuti pembelajaran tersebut. Seperti itu. Terus kalau ini menurut Bapak ya, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk memastikan bagaimana yang Bapak inginkan itu biar bisa berjalan? Nah, setelah saya pikir-pikir juga, saya mungkin belum tepat strategi dalam mengajar. Jadi yang saya pikirkan, saya akan membuat strategi baru, yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Iya. Sekaligus menggunakan media audio visual dalam mengajar. Oh iya, sangat bagus ya Pak ya. Kira-kira ada lagi nggak selain itu? Mungkin habis itu juga ketika dalam pembelajaran itu saya akan membuat selingan ice breaking dan games agar anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Oh iya, bagus sekali ya Pak rencananya ini. Terus apa yang akan Bapak lakukan kalau
kalau misalnya ini sesinya sudah habis kita nih percakapannya, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi setelah ini saya akan segera menerapkannya karena lusa itu ada jadwal saya mengajar. Ya. Jadi di situ saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan media audiovisual. Begitu juga menggunakan selingan ice breaking dan games. Kira-kira siapa saja yang akan Bapak ajak untuk melakukannya? Jadi tentu dalam hal ini saya harus mengajak rekan guru untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi Bapak mengajak guru atau mungkin lebih tepatnya yang ini ya Pak, satu satu ya. Iya. Kira-kira nih Pak, dukungan siapa yang Bapak butuhkan untuk melakukan pembelajaran biar anaknya itu lebih aktif di dalam kelas gitu? Jadi tentu saja Bu, dukungan dari kepala sekolah dan juga teman-teman guru lainnya. Seperti itu. Jadi tidak hanya kepala sekolah tapi guru yang lain juga Iya, ya? Bu. Iya. Nggak terasa ya Pak Indra, Iya, Bu. sesi percakapan kita semuanya sudah mau habis. Jadi menurut Bapak setelah kita melakukan percakapan seperti ini, apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita ini? Jadi saya merasa berterima kasih dengan Ibu karena dari percakapan ini saya merasa saya sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Oke, setelah kita dapatkan solusi, saya harap Bapak juga dapat melakukan aksi nyatanya ya. Iya, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu apakah muridnya nanti akan terlihat perubahan dalam memahami pembelajaran. Saya masih berharap ini Pak, kita ada lanjutan percakapan untuk umpan balik bagaimana hasil yang Bapak lakukan dari perubahan pembelajaran di kelas ya Pak. Iya, Bu. Tentu saya akan nanti menjumpai Ibu untuk membicarakan hasil yang sudah saya terapkan di kelas. Iya Pak ya. Saya tungguin ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu banyak terima kasih ya, Bu ya. Iya Pak. Oke, sampai jumpa kembali ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Mas. Ya Bu, tadi sesudah proses coaching berlangsung, saya sudah melihat percakapannya. Jadi percakapan coachingnya bagaimana? Saya rasa coach saya yang punya masalah dapat menemukan solusinya sendiri untuk masalahnya. Mungkin ini berhubungan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dapat menggali informasi sampai dengan mendapatkan solusi untuk masalah Bapak tersebut. Kalau begitu, Ibu sudah berhasil dalam mengembangkan keterampilan coaching dengan alur cerita ya Bu ya. Semoga kedepannya nanti Ibu dapat menerapkannya terhadap guru-guru, rekan kerja Ibu sekolah, beserta juga murid-murid ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu Asro atas waktunya. Maaf nih saya repotkan dengan sebagai observasi coaching yang saya lakukan, dan ini akan saya coba melakukannya kepada guru-guru atau rekan-rekan saya, juga saya akan melakukannya kepada murid saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Asro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asro. Waalaikumsalam Pak Indra. Gini Bu Asro, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kan Bu Asro akan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur cerita. Nanti Ibu akan berbicara dengan coachingnya Ibu, yaitu Ibu Hetty Sari, dan saya akan jadi observatornya Bu. Jadi Ibu, kita menggunakan rubrik penilaian coaching kita dengan 4 kriteria, dari kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa, Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ketiga-tiganya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga menggunakan pertanyaan yang berbobot.
dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang spesifik yang mana yang Ibu kembangkan dalam praktek coaching nanti, Bu? Dalam praktek coaching nanti, saya akan mengembangkan ketiga kompetensi keterampilan coaching tersebut. Karena saya melihat ketiga-ketiganya itu sangat bagus ya Pak ya. Oh iya, Bu. Terus untuk pengembangan kompetensi coaching ini, kira-kira kapan Ibu lakukan? Kebetulan hari ini saya ada janji dengan Bu Hetty untuk mengadakan coaching. Ya sebenarnya lah Pak. Oke lalu, jadi nanti setelah saya mengamati percakapan Ibu Asro dengan Ibu Hetty, saya akan menyampaikan ketercapaian keterampilan coaching yang ingin Ibu kembangkan. Baik Pak. Nah, kalau begitu, kira-kira bisa kita lanjutkan untuk saya amati, Bu? Boleh Pak. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asro. Waalaikumsalam Bu Hetty. Boleh silakan duduk. Apa kabar Bu Asro? Oh kabar baik. Hetty bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini saya mohon waktunya ya Bu Asro. Ada sedikit yang mau saya diskusikan dengan Bu Asro. Saya mengganggu waktu Ibu? Oh enggak. Sangat tidak mengganggu. Silakan. Gini Bu Asro, saya ada masalah. Ya. Murid saya itu ada di sekolah sering sekali terlambat. Jadi saya kan memang wali kelas, tapi mungkin dia bukan berada di kelas saya. Jadi entah bagaimana saya kurang inilah. Saya pengenlah anak ini berubah. Kurang sama yang saya hadapi. Jadi Ibu memiliki masalah murid Ibu memiliki sikap yang sering terlambat itu ya Bu ya? Iya. Terlambat. Jadi kalau masalahnya seperti itu, apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Gini, ya saya pasti berharap murid saya itu mengikuti peraturan yang ada di sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, biar anaknya ya tidak terganggu pelajarannya, dia masih dapat mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Iya, ya, jadi menurut Ibu biar anak tersebut tidak terlambat, datang tepat waktu supaya pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih yang mempengaruhi murid Ibu itu seperti demikian? Mungkin kalau dari yang saya lihat dari lingkungan tempat tinggalnya ya, terutama ya perhatian dari orang tua. Jadi menurut Ibu pengaruhnya dari lingkungan, kemudian dari orang tua juga ya Bu ya. Lantas situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Ya pastinya saya ingin ya anak ini dikasih perhatian penuh sama orang tuanya tahu anaknya sudah sampai ke sekolah tepat waktu atau tidak. Jadi supaya orang tuanya harus diberitahu ya Bu ya, bahwasanya anaknya sudah sampai ke sekolah apa belum ya. Menurut Ibu apa nih yang bisa memastikan hal itu berjalan? Yang pertama mungkin yang saya melakukan segitiga restitusi ya dengan cara pendekatan personal. Saya dekati mungkin saya cari tahu apa masalahnya gitu. Jadi dengan cara melakukan segitiga restitusi. Iya. Ada lagi yang lain Bu? Mungkin kalau sudah saya lakukan percakapan empat mata dengan murid saya tersebut, selanjutnya mungkin saya akan lakukan ya kolaborasi dengan wali kelasnya. Dengan wali kelas ya, sangat bagus sekali ya Bu ya. Lantas apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari ada dua alternatif tadi yang disampaikan? Iya. Apa yang akan Ibu lakukan? Yang paling utama yang akan saya lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Melakukan segitiga restitusi ya. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Kebetulan di kelas itu saya masuk besok. Mungkin saya akan melakukan secepatnya. Walaupun mungkin saya panggil di dalam ruangan tertentu gitu, biar mungkin tak ada mungkin masalah anaknya dia tidak malu terhadap temannya. Iya, di dalam ruang tertentu ya Bu ya, secara empat mata melakukan segitiga restitusi. Siapa kira-kira yang akan Ibu ajak untuk melakukan kegiatan tersebut? Yang pertama mungkin saya
minta izin dari kepala sekolah untuk melakukan, karena mungkin itu di jam pelajaran ya, mungkin saya akan minta waktu sekitar 10 atau 15 menit. Dan yang kedua mungkin saya minta dukungan dari guru BK. Oh ya. Jadi ibu akan meminta dukungan untuk memberi izin kepada bapak kepala sekolah, guru kepala sekolah, kemudian minta dukungan ke guru BK ya Bu ya. Oke, sangat bagus sekali Bu. Tak terasa ya Bu ya. Dari bincang-bincang kita dari awal sampai saat ini ya Bu ya, apa sih kesimpulan yang didapatkan? Yang pertama tadi, karena siswa saya mengalami masalah kurang disiplin karena sering datang terlambat sekolah. Sekarang saya setelah percakapan ini berlangsung, saya rasa saya mendapatkan solusi. Saya harus melakukan segitiga restitusi untuk mencari di mana permasalahan anak itu sebenarnya dan mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana dia bisa mengikuti pelajaran setiap harinya dengan waktu yang tepat. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Rancangannya benar-benar luar biasa. Saya sangat menunggu hasil dari apa yang Ibu lakukan ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih ya Bu Asma atas waktunya. Akhirnya saya mendapatkan solusi dan rasanya ada perasaan yang lega. Iya. Terima kasih atas bantuannya. Dengan melakukan coaching seperti ini saya jadi terbantu. Saya harap Ibu juga nanti memiliki waktu yang luang untuk saya sampaikan bagaimana hasil dari segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak saya. Saya akan meluangkan waktu saya Bu. Oke, terima kasih ya Pak Surya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bu Asro, Ya Pak. tadi kan saya sudah melihat percakapan coaching Ibu dengan Ibu Hetty. Ya Pak. Kalau menurut Ibu gimana hasilnya? Dari percakapan coaching yang kami lakukan dengan Bu Hetty, saya melihat Bu Hetty menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, di mana saya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali pengetahuan tersebut. Ya, benar Bu. Tadi pun saya sudah melihat Ibu Hetty bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya, ya, menemukan solusi sendiri. Nah, kalau begitu Ibu sudah berhasil dalam mengembangkan keterampilan coaching ini dengan menggunakan Alur Tirta. Semoga kedepannya lebih mantap lagi Bu, dan sering-sering Ibu terapkan praktek coaching ini kepada guru-guru di sekolah kita ini, dan begitu juga kepada murid-murid agar sekolah kita ini lebih berkembang lagi ya. Iya Pak, nanti saya akan coba sesering mungkin melaksanakan coaching dengan rekan kerja beserta dengan murid-murid juga Pak. Ya, kalau begitu terima kasih ya. Ya sama-sama Pak, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Hetty. Pak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Ya, Bu. tentunya Bapak mau berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Nanti Bapak bersama dengan coach akan melakukan praktek coachingnya, kemudian saya akan menjadi pengamatnya. Di sini nanti kan Pak, kita menggunakan rubrik penilaian dengan 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Oke Pak, dari kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira apa saja Pak kompetensinya? Jadi Bu, untuk kompetensi coaching yang akan saya laksanakan nanti, yang pertama itu kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Oke, dari 3 kompetensi itu, kira-kira ada nggak yang lebih spesifik yang akan dikembangkan dari ketiganya? Kalau menurut saya Bu, ketiga kompetensi ini udah terpadu dalam satu pelaksanaan. Jadi ketiga-tiganya akan saya lakukan di dalam praktek coaching nanti Bu. Oke, baik ya Pak Indra. Terus untuk pengembangan kompetensi, kira-kira kapan akan Bapak lakukan praktek coaching? Untuk praktek coaching hari ini akan saya lakukan Bu, karena saya sudah ada janji dengan coach saya, yaitu kebetulan hari ini dengan Ibu Asro Bu. Oh gitu
gitu ya. Iya Bu. Baik, jadi setelah nanti saya akan mengamati percakapan Bapak dengan Bu Asro, Iya Bu. kemudian nanti akan saya buat sesuai dengan rujuk penilaian. Saya akan lihat keterampilan kucing Bapak sampai di mana, apakah dia sudah tercapai atau belum ya Pak. Iya Bu. Iya benar. Oke. Saya rasa kita langsung saja kalau sudah Bu Asro-nya ada. Iya Bu, nanti akan Oke. saya minta di WhatsApp. Kita berangkat sekarang Pak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu Asro. Bisa minta waktunya sebentar Pak, ada yang saya bicarakan. Ya tentu saja boleh. Mari silakan duduk Bu. Ngomong-ngomong Bu Asro, Ibu mau cerita apa nih? Begini Pak, saya ada sedikit masalah ya Pak ya, Iya Bu. di mana rekan kerja yang ada di sekolah kita, saya melihat mereka kurang membuka diri dalam menerima masukan yang positif. Jadi nanti menurut Ibu Asro, apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan obrolan ini? Saya menginginkan rekan kerja saya yang ada di lingkungan sekolah memiliki wawasan, memiliki tujuan yang sama seperti wawasan tujuan saya. Kemudian kita tidak ada perbedaan sehingga untuk melaksanakan tugas dalam proses pembelajaran dapat terlaksana dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Bu. Jadi menurut Ibu, situasi guru-guru sekarang itu seperti apa? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, saya melihat posisi rekan kerja saya itu ada di posisi 3 dan saya di posisi 7. Jauh kan gapnya ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat rekan kerja Ibu itu kurang membuka diri terhadap hal-hal yang baik dan hal-hal positif di sekolah kita ini? Ya, kalau saya lihat ada 2 hal ya Pak ya. Yang pertama, mereka masih memiliki kurangnya wawasan, masih kurangnya wawasan yang mungkin. Kemudian yang kedua, tidak belajar dari pengalaman yang telah terjadi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi situasi yang diharapkan Ibu itu yang seperti apa? Kalau bisa setidaknya saya berharap seperti saya tadi di skala 1 sampai 10 di posisi 7, saya berharap mereka ada di posisi seperti saya. Kalaupun tidak, ya di posisi 6 lah. Bagus sekali itu Bu, saya sependapat dengan Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Ya, untuk membuat rekan kerja membuka diri dalam menerima masukan yang positif, salah satunya sosialisasi ya Pak ya. Yaitu yang pertama-tama saya menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan informasi tentang diadakannya sosialisasi, di mana nanti di sosialisasi itu saya memberikan materi tentang budaya positif dan hal-hal yang saya ketahui, yang saya alami ketika berada di pendidikan guru penggerak. Bagus itu Bu. Jadi yang pertama sosialisasi Bu ya. Terus apa lagi setelah itu? Ada mungkin model pembelajaran ya Pak ya, sebagai model pembelajaran atau sebagai panutan atau sebagai contoh tauladan, saya berusaha memberikan yang terbaik supaya rekan kerja mencontoh begitu Pak. Bagus Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Untuk selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ya komitmennya yang pertama melaksanakan sosialisasi itu, Ya. dan yang kedua sebagai yang model pembelajaran lah, sebagai contoh bagi rekan kerja. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Kalau untuk sosialisasi mungkin siap ini ya Pak ya, libur puasa ya, karena kita sekarang menjelang libur puasa, mungkin sosialisasi akan bisa dilaksanakan setelah libur puasa. Namun kalau untuk pemodelan sebagai contoh tauladan bagi rekan-rekan, saya akan berusaha melaksanakan secepat mungkin. Terus siapa yang Ibu ajak dalam hal ini? Ada namanya Bu Eva. Saya melihat karakter dari Ibu itu
Dia memiliki kurang lebih 50% cara pandang seperti saya. Jadi saya mencoba mengajak ibu itu sebagai teman untuk kolaborasi. Bagus itu Bu, karena Bu Eva itu kinerjanya bagus juga di sekolah ini. Terus dukungannya dari siapa aja Bu? Yang pasti bapak kepala sekolah, Ya. karena sebagai pemimpin pembelajaran pasti bapak kepala sekolah memberikan dukungan apabila itu hal yang membangun ya. Ya, mantap sekali Bu. Terus apa kesimpulan yang didapatkan dari hasil percakapan kita ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke bapak yang telah memberikan waktu buat saya untuk coaching seperti ini. Ya Bu. Yang mana tadi sebelum saya bincang-bincang dengan bapak itu saya merasa ada beban, saya merasa ada masalah yang gimana gitu ya Pak ya. Tapi setelah tadi kita proses bincang-bincang, masalah yang saya hadapi sepertinya saya sudah menemukan solusinya Pak. Yang mana teman atau rekan kerja saya yang kurang membuka diri dalam menerima hal-hal yang positif itu saya akan mencoba menyelesaikannya dengan sosialisasi jika materi-materi tentang budaya positif dan sebagai pemodelan. Alhamdulillah. Jadi untuk rencana ibu itu saya menunggu aksi nyatanya Bu ya. Ya Pak, saya akan mencoba menghubungi Bapak untuk menceritakan apa yang saya lakukan. Dengan senang hati saya tunggu. Ya, terima kasih ya Pak. Sebelumnya saya pamit dulu Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Indra, Ya, Bu Iti. tadi saya lihat praktek coachingnya sudah dilaksanakan. Menurut Bapak, bagaimana hasil yang Bapak dapatkan dari percakapan dengan Ibu Asro tadi? Alhamdulillah Bu, percakapan yang saya lakukan dengan Bu Asro itu hasilnya sangat baik dan saya sudah menerapkan kompetensi yang dikembangkan Bu ya. Dan saya lihat Bu Asro itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Seperti itu Bu. Oke, baik ya. Saya lihat juga tadi waktu prosesnya Pak, Bapak sudah, kalau dari segi ketercapaian keterampilan coachingnya, saya lihat tadi untuk alur tirtanya semuanya dapat, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawabnya semuanya dapat. Kemudian kompetensi inti coachingnya juga saya lihat sangat bersambut. Ya, Bu. Mulai dari kehadiran penuh, saya lihat memang Bapak dengan Ibu Asro cukup bagus, mendengarkan dengan aktif bagaimana hasil yang disampaikan oleh Ibu Asro. Kemudian pertanyaan yang Bapak sampaikan juga berbobot dalam menggali informasi dari Ibu Asro. Saya rasa untuk pencapaian kompetensi Pak sudah tercapai. Dan ini mungkin bisalah Bapak lakukan atau diterapkan sama guru-guru yang lain di sekolah ini, bahkan mungkin untuk murid juga bisa Bapak lakukan. Iya Bu, saya akan menerapkannya baik untuk guru-guru rekan sejawat maupun anak-anak didik di sekolah kita ini agar sekolah kita ini semakin maju dan berkembang. Iya Pak, Gitu itu ya. harapannya Pak. Iya Bu. Saya juga akan melihat kembali nanti bagaimana kira-kira peningkatannya penggunaan dari keterampilan inti coaching ini. Iya Bu. Oke Pak Indra, saya rasa untuk observasinya sampai di situ Pak, karena menurut saya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Iya. Itu ya Pak Indra. Iya. Oke, selamat ya Pak Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.